Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat berjumpa lagi, berkumpul lagi pengajian Majelis Ma'rifat Banjar. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada saudara kita, khususnya Jamaah Ma'rifat Banjar dimanapun saudaraku berada, baik yang berada di tanah air maupun yang ada di luar negeri, dan juga bagi saudara-saudara kita yang telah menyaksikan pengajian kita baik yang secara online maupun offline. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini temanya masih tentang tauhidul zat, tentang keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini menyambung makam tajalli. Akan dibuka bagi ada yang kitabnya, kitab Ad-Darun Nafis halaman 121. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makam baqa dinamai pula dengan makam tajalli. Nah, jadi makam baqa itu dinamai pula dengan nama makom tajalli. Jadi arti makam adalah tingkatan, sedangkan tajalli itu nyata. Nah, kemarin yang namanya tajalli tadi tersingkapnya dinding, tersingkapnya tirai sehingga nampak akan segala sesuatunya, sehingga tidak ada lagi batasan atau dinding yang menghijabi akan sesuatu. Nah, pada tingkatan tajalli sini adalah tajallinya Allah Subhanahu wa taala atau makam tajalli zatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi dinding dan batasan atau hijab yang menghijabi zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kemarin menganjurkan kita di dalam beribadah, hendaklah engkau ihsan di dalam beribadah, yaitu engkau melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tajalli itu nampak, jadi tidak tertutup lagi. Nah, mungkin ada pengulangan kata atau makna tadi. Nah, supaya lebih jelas, jadi tajalli tadi tidak ada lagi dinding atau hijab. Nah, macam contoh ini bolpen, ini nampak, atau pena, ini nampak jelas. Nah, ketika ditutup sesuatu, maka ini tertutup namanya. Nah, ketika seperti ini nampak tajalli. Nah, kalau seperti ini terhijab namanya. Kalau ini tajalli. Jadi ada yang terhijab, ada yang tajalli. Jadi tajalli ini laksana pulpen yang nampak ini sangat jelas, sehingga engkau tak ragu-ragu lagi, engkau melihat di depan mata kepalamu sendiri. Kalau kata guru, nah dimasukkan di sini. Kata guru, pena itu, pulpen itu, nah seperti ini misalnya. Ada tintanya, ada kerangkanya,
Nah, bentuknya panjang seperti rokok. Itu kalau diceritakan. Nah, walaupun persis kita menceritakan, nih ada tutup pulpennya, ini ada tintanya, terus ini ada kerongkong luarnya. Nah, inilah yang disebut dengan pena atau pulpen. Ini ketika kita sudah nampak jelas. Tetapi kalau kita cuma mendengar cerita, nah cerita yang berujar dari mulut ke mulut, ini belum tentu benar pas seperti yang diuraikan dengan kata-kata. Maka kemarin kalau dengan kata-kata, nah ini adalah suatu kesalahan yang besar. Nah, kalau dengan menggunakan kata-kata kemarin, nah mungkin masih ingat di sana. Nah, maka dikatakan kafir jindik, artinya belum tahu, belum nampak kepastiannya. Kecuali engkau pegang dengan tanganmu sendiri, engkau lihat sendiri, engkau saksikan sendiri, inilah yang sah. Sahdan. Nah, sahdan itu tidak lagi ada keraguan-raguan. Apalagi kita perkara cuma mengenal namanya ballpoint, nah atau pena, cuma kenal nama, bendanya mana. Nah, jadi makam baka ini dinamai pula dengan makam tajalli. Masih ingat makam baka kemarin adalah menyangkut dua perihal, dua perkara. Ini kita ulang sedikit. Yang pertama, suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Nah, penjelasan tentang suhud ini, suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah ini bisa dibuka di YouTube nanti kalau penjelasan. Nah, kalau minggu yang telah lalu, berapa kali kita telah membahas tentang masalah suhud. Nah, jadi suhud yang dua perkara inilah yang menyangkut perihal baka atau makam baka. Baka artinya kekal. Nah, makam baka ini dinamai pula dengan makam tajalli atau makam juhur. Penguraiannya seluruhnya dapat disimpulkan dalam 4 kalimat, seperti yang diuraikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada 4 sahabatnya. Jadi makam tajalli tadi makam nyatanya. Nah, ini dapat diuraikan menjadi 4 kalimat. Nah, di kitab Ad-Darun Nafis, yang pertama, apapun yang kulihat, hanya yang kulihat Allah yang kulihat besertanya. Adapun di kitab lain dijelaskan, dalam kitab klasik tasawuf juga dikutipkan demikian. Nah, jadi kalau ada kutipan nukilan daripada kitab-kitab klasik, itu pun hampir sama dengan yang ada dikutip di kitab Ad-Darun Nafis. Yang pertama dari Sayyidina Utsman, apa yang kulihat hanya Allah yang kulihat besertanya. Jadi apa saja yang dilihat, hanya Allah yang kulihat besertanya. Jadi melihat segala sesuatu, maka yang dilihat besertanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu daripada penguraian makam tajalli atau makam baka.
Kemudian daripada Sayyidina Ali, apapun yang kulihat hanya Allah yang kulihat padanya, atau apa yang kulihat hanya Allah di dalamnya. Nah, dari uraian kitab nukilan lain disebutkan di sini bahwa kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, tidak aku lihat segala sesuatu kecuali Allah yang kulihat di dalamnya. Nah, jadi Sayyidina Ali melihat di dalam segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Sayyidina Utsman memandang bahwa setiap segala sesuatu yang besertanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya melihat manusia tadi, maka dilihat oleh Sayyidina Utsman yang beserta manusia tadi tidak lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sahabat Nabi Sayyidina Ali tadi menyatakan bahwa tiada yang kulihat segala sesuatu di dalamnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyidina Ali memandang di dalamnya, di dalam diri manusia ada mengandung rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang kulihat di dalamnya kecuali Allah. Adapun di kitab Adarun Nafis, apapun yang kulihat hanya Allah yang kulihat padanya. Jadi bila memandang segala sesuatu, yang dipandangnya tiada lain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, apapun yang kulihat hanya Allah yang kulihat sebelumnya. Jadi Sayyidina Umar sebelumnya yang dilihatnya adalah Allah. Apapun yang beliau lihat, misalnya melihat manusia, nah, sebelum melihat memandang manusia, yang dia lihat terlebih dahulu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, apapun yang kulihat hanya Allah yang kulihat sesudahnya. Daripada Sayyidina Abu Bakar, apa yang kulihat hanya Allah yang kulihat sesudahnya. Nah, jadi ada yang sahabat Nabi tadi melihat segala sesuatu sebelumnya. Sebelum memandang segala sesuatu, misalnya kita pandang alam semesta tadi, sebelum memandang alam, maka yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Nabi tadi ada juga yang melihat segala sesuatu sesudahnya, yang dilihatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik yang sebelum melihat segala sesuatu ataupun setelah melihat segala sesuatu, yang dipandangnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang di dalamnya, nah, baik memandang sesuatu tadi, yang dilihat di dalamnya tiada lain daripada Allah juga. Begitu pula yang di luarnya tadi, melihat awalnya atau di luarnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun yang besertanya, beserta alam tadi, yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di luar, di dalam, di awal, di akhir tadi, ataupun sertanya, tiada lain yang dipandang hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ahli sufi tidak ada satupun yang membenci sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon maaf kalau ada paham lain yang membenci daripada sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi mohon maaf. Nah, sebagai para arif billah tadi, mereka mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dan para sahabatnya, yaitu Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadi. Nah, jadi para arif billah tidak ada yang membenci para sahabat Rasulullah, karena mereka benar-benar menyaksikan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalaunya berbeda pendapat yang membenci para sahabat, ya silahkan. Nah, tetapi para arif billah tadi, para wali Allah yang benar-benar di jalan Allah, tentunya mereka sepaham dengan para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ilmu yang mereka dapat, baik Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ini bersumber daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi para arif billah tidak ada istilah saling benci membenci, saling sakit menyakiti kalau orang benar-benar mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakanlah segala permusuhan, lupakanlah segala pertikaian. Kalau yang kau pandang tidak lain daripada Allah, nah, kenapa engkau bertikai tadi? Kalau engkau benar-benar sempurna mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau masih membenci akan saudaramu sendiri tadi? Apalagi membenci para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makam tajalli ini dapat dicapai sebelum melewati makam fana atau makam fanaul fana. Kembali kepada salah satu kitab nukilan kitab klasik, tidak aku lihat sesuatu kecuali Allah yang kulihat di dalamnya. Ini kata Sayyidina Ali, kata sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi mulia semuanya, tidak ada yang tidak mulia. Jadi jangan hanya salah satu sahabat Nabi saja yang mulia, yang lain dibenci. Jadi mohon maaf para arif billah, nah, tidak menyanjung salah satu orang tetapi membenci kepada yang lain, tidak. Tetapi nah, semuanya adalah mulia berkatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat dirinya mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keteguhan imannya. Nah, dalam tingkatan makam baqabillah atau makam tajalli pada malam hari ini tadi. Nah, isyarat ini menunjukkan bahwa Sayyidina Ali tidak lagi melihat sesuatu sifat hanya Allah Ta'ala dilihatnya di dalam sifatnya, dan tiada Ali melihat lain daripada dirinya, karena sebenarnya zat Allah itu tiada lain daripada dirinya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kutip ini tadi, dan dialah Allah yang awal dan dialah pula yang akhir, dan dia juga yang nyata dan dia juga yang gaib atau tersembunyi. Nah, jadi Allah tadi wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batinu. Jadi Allah tadi yang awal, yang akhir, yang jahir, yang batin. Jadi dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir. Mau dilihat di awal, mau dilihat di akhir, adalah Allah juga. Mau dilihat yang nampak jahir, tiada lain daripada Allah. Mau dilihat yang batin atau di dalam daripada diri, tiada lain daripada Allah. Yang awal, yang akhir, yang jahir, yang batin, atau yang nyata dan yang gaib, tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Hal ini berlaku bagi orang yang kasab, artinya benar-benar dirinya menyaksikan, benar-benar dirinya melihat. Seperti ini tajalinya sebuah pulpen, ini nampaknya sebuah pulpen ini tajali.
nampak kita pegang, nampak kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa inilah pena. Tidak lagi dengan ujaran guru atau ujaran-ujaran orang, apalagi tertulis di pada kitab apapun, tetapi kita benar-benar melihat, menyaksikan. Inilah tajallinya sebuah pulpen, tajallinya sebuah pena. Nah, engkau pegang sendiri, engkau lihat dengan seksama. Inilah orang yang benar-benar makam tingkatannya tajallijat. Nah, berbeda cuma dengan kata-kata. Nah, berbeda dengan kata-kata tadi, melihat segala sesuatu dan lain sebagainya, tetapi tidak melihat. Nah, dia melihat dengan jelas bahwa inilah bolpen itu. Inilah pena yang diceritakan orang. Inilah pena yang disifatkan orang. Inilah sebenarnya zat daripada sebuah pena. Zat ini nyatanya, bendanya inilah. Inilah yang dinamai orang bolpen. Inilah yang dinamai orang adalah pena. Jadi dia tahu, melihat, menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Jadi orang arif tadi benar-benar dia pandai, benar-benar dia cerdas, melihat dengan mata kepalanya sendiri, bukan ujaran orang lain, tetapi benar-benar dirinya menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Inilah anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah engkau di dalam beribadah melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat manusia tadi, manusia lewat. Nah, tidak ada yang kupandang sebelumnya tadi kecuali Allah. Belum melihat manusia, yang dia pandang apapun yang kulihat nanti, yang kulihat adalah Allah. Pas melihat manusia. Jadi sebelumnya dia ikrarkan hakikatnya tadi, bahwa sebelum melihat segala sesuatu, yang dia pandang adalah Allah. Apapun yang lewat si muslim, lewat si manusia, maka yang dia pandang sebelumnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun sebaliknya, apapun yang kulihat sesudahnya, yang kulihat tadi adalah Allah. Apapun yang dulu yang lewat, nah apa aja tadi, perempuan kah laki, anak kecil, lewat duluan. Setelah lewat, yang dia pandang tidak lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun tadi, nah, yang tiada kulihat di dalamnya kecuali hanyalah Allah juga. Jadi memandang ke dalam. Jadi Sayyidina Ali tadi mensurut ke dalam. Nah, dia pandang, misalnya memandang kepada Pak Asnawi. Bagaimana cara menengok ke dalam? Kalau dari luar rumah ini mungkin tak nampak. Kalau dia tengok di dalamnya, dia intip. Nah, di dalamnya tadi. Ternyata di dalamnya tadi, nah, yang dia lihat oleh perkataan Sayyidina Ali tadi, bahwa tiada yang kulihat sesuatu kecuali yang kulihat di dalamnya adalah Allah. Hal ini berlaku bagi orang yang sudah kasat. Kalau belum kasat, apa yang dilihat? Nah, jangan ikut-ikutan. Jadi catatan di sini, janganlah kita ikut-ikutan. Nah, kalau ikut-ikutan, apa yang kau lihat? Apa yang kau saksikan? Apakah manusia itu Allah? Nah, jadi banyak pertanyaan tadi. Maka dari itu, benar-benarlah sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu ma'rifatullah tadi. Nah, kalau penjelasan masalah syuhud, nah, penguraian yang 4 perkara ini berlaku, kalimat daripada para sahabat ini tadi berlaku ketika orang benar-benar makam atau tingkatan syuhudul kasrah fil wahdahnya atau syuhudul wahdah fil kasrahnya sudah mereka lewati. Makam tajalli ini tidak dapat dicapai sebelum melewati makam fana dan makam fanaul fana.